Sebuah gunung sunyi di Tulungagung menyimpan janji leluhur yang dilanggar manusia. Ambisi membangunkan murka alam. Pengorbanan pun tak terelakkan. Gunung itu diam, tapi tak pernah lupa. Pada masa ketika Tulungagung belum dikenal sebagai daerah ramai dengan jalan-jalan dan suara kendaraan, wilayah itu adalah bentangan tanah sunyi yang dilingkupi alam liar. Sawah membentang sejauh mata memandang, dialiri sungai-sungai kecil yang airnya jernih dan dingin. Sementara di kejauhan berdiri bukit-bukit hijau yang seolah menjadi dinding pemisah antara dunia manusia dan dunia yang tak tersentuh. Di antara bukit-bukit itulah menjulang sebuah gunung yang belum memiliki nama, berdiri kokoh dan diam, seperti penjaga tua yang tak pernah tidur. Penduduk desa yang tinggal di kaki gunung hidup sederhana. Mereka bercocok tanam, berburu seperlunya, dan mengambil hasil hutan dengan penuh kehati-hatian. Alam bukan sekadar tempat tinggal bagi mereka, melainkan saudara tua yang harus dihormati. Setiap langkah, setiap tebasan parang, selalu didahului doa dan permisi. Mereka percaya, tanah yang mereka pijak memiliki roh, dan gunung yang menjulang itu menyimpan kehendak yang tak boleh dilanggar. Pada malam-malam tertentu, ketika angin berembus telan dan kabut turun perlahan dari lereng gunung, para tetua desa akan berkumpul di pendapa bambu. Di sanalah kisah-kisah lama diwariskan, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai pengingat. Kisah tentang leluhur pertama yang membuka desa, tentang perjanjian tak tertulis antara manusia dan alam, serta tentang sebuah janji yang dijaga turun-temurun. Konon, leluhur desa pernah mendengar suara dari gunung itu. Bukan suara gemuruh, bukan pula teriakan, melainkan bisikan yang masuk ke dalam batin. Gunung itu, kata para tetua, bukan sekadar tumpukan tanah dan batu. Ia hidup, mengamati, dan menimbang tingkah laku manusia. Leluhur kemudian membuat janji, selama manusia hidup selaras dengan alam, tidak serakah, dan tidak melukai tanah dengan kesombongan, gunung akan tetap diam, menjaga desa dari mara bahaya. Janji itu menjadi hukum tak tertulis yang lebih kuat daripada perintah siapapun. Anak-anak diajari sejak kecil untuk tidak berteriak sembarangan ke arah gunung, tidak menunjuk puncaknya dengan jari, dan tidak berkata sombong tentang alam. Pelanggaran kecil dipercaya akan mendatangkan pertanda, sementara pelanggaran besar diyakini mampu membangunkan murka yang tertidur. Gunung itu sendiri selalu tampak sama. Pagi hari diselimuti kabut tipis, siang hari menampakkan lereng hijau yang curam, dan malam hari berubah menjadi bayangan hitam yang menjulang sunyi. Tidak ada yang berani naik terlalu tinggi, bukan karena jalannya sulit, melainkan karena rasa segan yang tertanam dalam hati. Gunung itu seperti batas tak kasat mata yang tidak boleh dilewati. Kesunyian tanah Tulungagung bukanlah kesunyian kosong. Ia penuh makna, penuh dengung halus kehidupan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau mendengar. Burung-burung hutan terbang rendah, hewan-hewan liar jarang mengganggu desa, dan hasil bumi selalu cukup. Semua itu dianggap sebagai tanda bahwa janji leluhur masih dijaga. Namun waktu bergerak tanpa menunggu. Generasi berganti, dan tidak semua ingatan bisa bertahan sekuat batu. Beberapa anak muda mulai memandang gunung hanya sebagai bukit besar yang belum dimanfaatkan. Mereka mendengar cerita leluhur, tetapi menganggapnya sekadar dongeng pengantar tidur. Kesunyian yang dulu dihormati perlahan dianggap sebagai kekosongan yang bisa diisi. Para tetua merasakan kegelisahan itu. Dalam doa-doa mereka, nama gunung sering disebut dengan nada waspada. Mereka tahu, janji leluhur bukanlah ancaman kosong. Ia adalah penyangga keseimbangan. Sekali dilanggar, bukan hanya manusia yang menanggung akibatnya, tetapi seluruh tanah yang telah memberi kehidupan. Dan di sanalah, di tengah kesunyian yang masih bertahan, namun mulai retak oleh perubahan, takdir Tulungagung perlahan bergerak. Gunung yang diam tetap berdiri, seolah menunggu bukan dengan sabar, melainkan dengan kesadaran bahwa janji, cepat atau lambat, akan diuji. Pada suatu pagi yang berkabut, ketika embun masih menggantung di ujung daun, dan suara burung hutan menjadi satu-satunya penanda waktu, seorang pendatang memasuki wilayah yang berada di kaki gunung itu.
Namanya Rangga Wisesa, seorang lelaki muda dengan sorot mata tajam dan langkah mantap. Ia datang dari arah barat, menempuh perjalanan panjang melewati sungai dan hutan, membawa bekal secukupnya dan keyakinan yang jauh lebih berat dari sekadar ransel di punggungnya. Berbeda dengan penduduk setempat yang melangkah perlahan dan menunduk pada alam, Rangga menatap sekeliling dengan pandangan menakar, seolah setiap pohon, tanah, dan batu adalah hitungan untung dan rugi. Desa itu menyambutnya dengan sikap berhati-hati. Orang-orang Tulungagung telah lama hidup dalam keteraturan sunyi, tidak terbiasa dengan pendatang yang datang tanpa tujuan jelas. Rangga memperkenalkan diri sebagai orang yang mencari lahan untuk membuka usaha dan pemukiman baru. Ia berbicara tentang masa depan, tentang kemakmuran, tentang ladang yang bisa diperluas dan hutan yang bisa diolah. Kata-katanya terdengar indah, mengandung janji-janji yang menggiurkan, terutama bagi mereka yang mulai lelah hidup sederhana dan bergantung pada musim. Namun, di balik tutur katanya yang teratur dan senyum yang tertata, tersimpan ambisi yang tak pernah ia sembunyikan sepenuhnya. Rangga melihat gunung yang menjulang di kejauhan bukan sebagai penjaga atau warisan leluhur, melainkan sebagai sumber kekuatan yang belum dimanfaatkan. Tanahnya luas, hutannya lebat, dan batuannya diyakini menyimpan hasil bumi yang bernilai. Baginya, semua itu adalah potensi yang menunggu untuk digali, bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihormati. Para tetua desa memandang Rangga dengan mata penuh pertimbangan. Mereka mendengar gagasannya, tetapi juga menangkap nada tergesa-gesa yang tidak selaras dengan cara hidup mereka. Gunung itu, menurut kepercayaan turun-temurun, bukanlah tempat sembarangan. Ia bukan sekadar bentang alam, melainkan bagian dari perjanjian tak tertulis antara manusia dan kekuatan yang lebih tua dari ingatan siapapun. Setiap langkah menuju gunung selalu diiringi doa, dan setiap pengambilan dari alam dilakukan dengan batas yang jelas. Rangga mendengarkan penjelasan itu dengan senyum tipis. Ia tidak menentang secara langsung, tetapi keraguan jelas tergambar di wajahnya. Baginya, kepercayaan semacam itu hanyalah sisa masa lalu yang menghambat kemajuan. Ia mulai mendekati para pemuda desa, mengajak mereka berbincang tentang kemungkinan hidup yang lebih baik. Sedikit demi sedikit, kata-katanya menumbuhkan benih keinginan di hati mereka yang sebelumnya puas dengan apa adanya. Perubahan pun mulai terasa. Beberapa orang mulai mempertanyakan larangan-larangan lama. Mengapa hutan tertentu tidak boleh ditebang? Mengapa gunung harus dijaga jaraknya? Pertanyaan-pertanyaan itu, yang sebelumnya tak pernah terucap, kini beredar dari satu rumah ke rumah lain. Rangga menjadi pusat perhatian, bukan lagi sekadar pendatang, tetapi simbol harapan baru bagi sebagian warga. Namun tidak semua menyambutnya dengan tangan terbuka. Ada yang merasa resah, merasakan ketidakharmonisan yang perlahan merayap. Malam-malam menjadi lebih gelisah, dan angin dari arah gunung terdengar lebih berat, seolah membawa pesan yang belum dipahami. Beberapa tetua mulai bermimpi tentang tanah yang retak dan suara gemuruh dari dalam bumi. Pertanda bahwa keseimbangan mulai terganggu. Rangga tidak menyadari, atau mungkin memilih untuk tidak peduli, bahwa langkahnya telah mengusik sesuatu yang jauh lebih besar dari ambisinya sendiri. Ia berdiri di kaki gunung dengan keyakinan penuh, menatap puncaknya yang tertutup kabut, merasa telah menemukan tempat untuk mewujudkan mimpinya. Di saat yang sama, desa itu mulai bergerak menuju persimpangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, di mana pilihan antara adat dan ambisi akan menentukan nasib mereka semua. Pagi di kaki gunung tak lagi terasa ramai. Sejak hari-hari itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, menggantung rendah seolah enggan terangkat oleh matahari. Embun yang melekat di daun-daun, terasa dingin dan getir, tidak lagi menyegarkan seperti dahulu. Warga desa mulai merasakan keganjilan yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata, namun cukup kuat untuk menimbulkan rasa tidak tenang. Anak-anak yang biasa bermain di tepi hutan kini enggan melangkah jauh, sementara para pemburu pulang lebih cepat dengan wajah pucat dan mata waspada. Hewan-hewan gunung turun ke ladang tanpa takut pada manusia.
Kijang melintas di pematang sawah. Burung-burung beterbangan rendah sambil mengeluarkan suara gaduh yang menusuk telinga. Bahkan ular dan babi hutan muncul di dekat pemukiman, seolah terusir dari tempat asalnya. Para tetua memahami pertanda itu, sebab sejak kecil mereka telah diajari membaca bahasa alam. Gunung sedang memberi isyarat, dan isyarat itu bukanlah kabar baik. Di tengah kegelisahan itu, Mbah Kerta sesepuh tertua desa mulai sering terjaga di malam hari. Dalam tidurnya, ia didatangi mimpi yang sama berulang kali. Gunung menjulang hitam dengan puncak tertutup awan merah. Lalu terdengar dentuman berat seperti langkah raksasa. Dari perut bumi muncul suara parau yang memanggil nama manusia. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kekecewaan mendalam. Setiap kali terbangun, dada Mbah Kerta terasa sesak. Seolah beban lama kembali menghimpit jiwanya. Dia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Maka pada suatu sore, ketika lonceng bambu di balai desa dipukul pelang, warga berkumpul dengan wajah tegang. Mbah Kerta berdiri perlahan, bertumpu pada tongkat tuanya. Suaranya bergetar namun jelas, menyampaikan pesan yang diwariskan leluhur. Gunung bukan milik manusia, melainkan titipan yang harus dijaga. Tanah yang digali tanpa izin adat, pohon yang ditebang tanpa doa, dan keserakahan yang dipelihara, akan membangunkan sesuatu yang selama ini memilih diam. Beberapa warga mendengarkan dengan kepala tertunduk. Mereka yang masih memegang adat merasakan kebenaran dalam setiap kata. Namun di sudut balai, kelompok yang telah terpengaruh ambisi pendatang justru saling pandang dengan senyum tipis. Bagi mereka, peringatan itu terdengar seperti cerita usang yang menghalangi kemajuan. Gunung, menurut mereka, hanyalah tumpukan batu dan tanah yang menyimpan kekayaan. Suara alam dianggap kebetulan, mimpi dianggap ilusi. Orang tua pendatang itu sendiri hadir di pertemuan, berdiri dengan sikap tenang dan pandangan percaya diri. Ia berbicara dengan kata-kata yang halus namun tajam, meyakinkan bahwa semua keganjilan bisa dijelaskan secara masuk akal. Kabut tebal hanyalah cuaca, hewan turun karena hutan makin sempit, dan mimpi hanyalah bayangan pikiran. Ia menutup ucapannya dengan janji, kesejahteraan akan datang jika desa berani melangkah maju, meninggalkan ketakutan yang diwariskan masa lalu. Sejak hari itu, peringatan Mbah Kerta perlahan tenggelam oleh kesibukan dan bujuk rayu. Penebangan berlanjut, lubang-lubang digali lebih dalam, dan suara palu serta besi mulai mengalahkan desir angin. Namun alam tidak berhenti berbicara. Sumur-sumur mengering tanpa sebab, tanah retak di beberapa ladang. Dan pada malam tertentu, terdengar gemuruh pelan dari arah gunung. Seperti napas berat yang ditahan, Mbah Kerta kembali memperingatkan, kali ini dengan nada lebih keras. Ia memohon agar semua kegiatan dihentikan sementara, agar ritual adat dilakukan sebagai penyeimbang. Namun telinga manusia telah tertutup oleh harapan akan hasil cepat. Bahkan sebagian warga mulai mengejek ketakutannya, menyebutnya penghalang kemajuan. Setiap penolakan itu terasa seperti sayatan kecil di hati sang sesepuh. Namun ia tetap bertahan. Sebab ia tahu harga dari pengabaian bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Malam terakhir sebelum segalanya berubah, gunung mengeluarkan suara yang berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih lama. Langit tampak kelam meski tanpa hujan, dan angin berhembus, membawa aroma tanah basah yang aneh. Tak seorang pun benar-benar memahami bahwa itu adalah peringatan terakhir. Janji leluhur telah diucapkan kembali, tanda-tanda telah diperlihatkan dengan jelas. Namun, karena kesombongan dan ketulian manusia, semua itu berlalu tanpa makna, menunggu saat ketika alam memutuskan berbicara dengan caranya sendiri. Malam itu turun tanpa angin, tanpa suara serangga, tanpa desir daun yang biasa mengiringi gelap. Keheningan menyelimuti desa di kaki gunung seperti kain kafan yang dibentangkan perlahan. Orang-orang yang masih terjaga merasakan sesuatu yang ganjil, seolah tanah di bawah rumah mereka bernapas dengan ritme yang tidak wajar. Anjing-anjing meringkuk di sudut, ayam-ayam tak mau naik ke kandang, dan bayi-bayi menangis tanpa sebab yang jelas. Gunung yang selama ini tampak diam kini seakan menahan amarahnya di balik gelap
Dentuman pertama terdengar menjelang tengah malam. Bukan suara petir, bukan pula longsor, melainkan suara berat dan dalam, seperti pukulan raksasa dari perut bumi. Tanah bergetar pelan, lalu berhenti, seolah hanya peringatan terakhir. Namun manusia telah terlalu lama menutup telinga. Tak ada yang sempat berdoa ketika dentuman kedua datang, lebih keras, lebih dekat. Membuat dinding bambu berderak dan atap jerami berjatuhan. Gunung itu menggeliat, kabut tebal naik dari lereng. Bukan kabut biasa yang dingin dan basah, melainkan kabut kelabu yang berbau tanah mentah dan belerang. Ia menyusup ke sela-sela rumah, menutup pandangan, membuat orang-orang tersesat bahkan di halaman sendiri. Teriakan saling memanggil bercampur tangis dan doa yang putus-putus. Lentera-lentera jatuh, padam satu persatu, hingga desa tenggelam dalam gelap dan kepanikan. Tanah kemudian pecah. Retakan panjang merambat seperti ular raksasa, membelah sawah, jalan setapak, dan halaman rumah. Pohon-pohon besar yang telah berumur puluhan tahun, tumbang tanpa suara jeritan, akarnya tercabut seakan tak pernah tertanam kuat. Dari celah tanah, air keruh menyembur, panas, membawa lumpur dan batu kecil, mengalir tanpa arah. Orang-orang berlari, namun tanah yang mereka pijak tak lagi setia menopang langkah. Di lereng gunung, hutan yang dulu rimbun, mulai bergerak. Bukan angin yang menggoyangkannya, melainkan tanah yang meluncur ke bawah. Longsor turun seperti tirai kematian, menyeret pohon, batu, dan apapun yang ada di jalurnya. Suaranya menggelegar, memantul di udara, membuat telinga berdenging dan hati luluh oleh ketakutan. Gunung tidak lagi sekadar latar. Ia kini menjadi pelaku, penentu nasib manusia di bawahnya. Di tengah kekacauan itu, sebagian orang tersungkur, memeluk tanah sambil menangis memohon ampun. Mereka teringat peringatan yang pernah disampaikan, kata-kata sesepuh yang dulu dianggap angin lalu. Kini, setiap dentuman terasa seperti jawaban atas kesombongan mereka sendiri. Gunung seolah berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti melalui rasa takut dan kehilangan. Hujan turun tiba-tiba, deras dan berat, seakan langit pun ikut murka. Air bercampur lumpur mengalir dari lereng, menelan ladang, menghapus batas antara sungai dan daratan. Beberapa rumah hanyut, lenyap dalam gelap, meninggalkan jeritan yang tak sempat diselamatkan. Tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara pendatang dan penduduk lama. Di hadapan murka alam, semua manusia sama rapuhnya. Ketika fajar akhirnya merekam dengan cahaya pucat, gunung kembali diam. Kabut perlahan menghilang, menyisakan pemandangan yang membuat dada sesak. Desa porak-poranda, sawah berubah menjadi rawa lumpur, jalan terputus, dan beberapa tempat yang dulu ramai kini hanya berupa cekungan sunyi. Gunung berdiri tegak, gelap dan bisu, seolah tak pernah melakukan apa-apa. Namun bekas amarahnya terukir jelas di tanah, dan ingatan manusia, tak ada sorak kemenangan, tak ada kata-kata penghiburan. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit bahwa murka itu bukan datang tanpa sebab. Alam telah melepaskan amarahnya, bukan untuk menghancurkan semata, melainkan untuk mengingatkan. Dan pagi itu, di bawah bayang gunung budik yang belum dinamai, manusia mulai memahami harga dari ketulian mereka sendiri. Gunung yang semula mengamuk kini, tidak lagi meraung keras, tetapi napasnya masih terasa berat. Tanah Tulungagung tetap bergetar pelan, seperti dada raksasa yang menahan amarah, agar tidak meledak kembali. Kabut menggantung rendah, menutup sisa-sisa rumah yang roboh dan ladang yang terbelah. Penduduk desa berkumpul di lapangan yang tersisa. Wajah-wajah mereka pucat oleh kelelahan dan rasa bersalah. Tak ada lagi teriakan panik, hanya bisik-bisik lirih dan tangis tertahan. Mereka sadar, bencana itu bukan sekadar murka alam, melainkan jawaban atas kelalaian mereka sendiri. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Kitawan, sesepuh tertua desa yang rambutnya memutih seperti abu sisa letusan. Tongkat kayunya menancap ke tanah, seolah menahan tubuhnya agar tetap tegak. Matanya memandang ke arah gunung dengan sorot pilu, namun di baliknya tersimpan keteguhan yang tidak mudah runtuh. Ia mengangkat tangan, meminta semua orang diam. Suaranya serak,
ketika berbicara, tetapi setiap kata mengalir jelas, seperti mantra yang telah lama disimpan. Kitawang berkata bahwa amarah gunung belum sepenuhnya reda. Keseimbangan telah rusak, dan hanya satu jalan tersisa untuk menebusnya. Penduduk terdiam ketika Kitawang menyebut kata pengorbanan. Bukan darah yang diminta gunung, melainkan kesungguhan hati. Seseorang harus bersedia meninggalkan segala yang dimilikinya, rumah, keluarga, bahkan namanya untuk mengabdi pada gunung sebagai penjaga. Ia harus tinggal di batas antara manusia dan alam, menjadi penebus atas keserakahan yang pernah tumbuh di desa itu. Tak ada paksaan, hanya keheningan yang menekan dada setiap orang. Mereka saling berpandangan, berharap orang lain yang melangkah maju. Di antara kerumunan itu, berdirilah Jakawira, pemuda pendatang yang dulu membawa gagasan pembukaan hutan. Wajahnya kini tak lagi menyimpan kesombongan, melainkan penyesalan yang dalam. Ia mengingat kata-katanya sendiri, janji kemakmuran yang dulu ia ucapkan dengan penuh keyakinan, dan bagaimana kata-kata itu menjadi awal dari kehancuran. Tanpa menunggu desakan, Jakawira melangkah ke depan. Lututnya menyentuh tanah, dan kepalanya tertunduk rendah di hadapan Kitawang. Ia menyatakan kesediaannya untuk menebus kesalahan, bukan hanya kesalahannya sendiri, tetapi juga kesalahan orang-orang yang terlanjur percaya padanya. Tangis pecah di antara penduduk desa. Ada yang memanggil nama Jakawira, ada yang berusaha menariknya kembali, tetapi pemuda itu tetap teguh. Ia tahu, pengorbanan ini bukan tentang kematian, melainkan tentang hidup yang tak lagi sama. Kitawang menatapnya lama, seolah membaca seluruh isi hatinya. Dengan napas berat, sang sesepuh mengangguk. Malam itu juga, ritual dilakukan di kaki gunung, diterangi obor-obor yang gemetar tertiup angin. Doa-doa kuno dilantunkan, bercampur dengan suara alam yang perlahan mereda. Jakawira melepaskan ikat kepalanya, menyerahkannya pada Kitawang sebagai tanda ia meninggalkan identitas lamanya. Ia berjalan naik ke lereng gunung, sendirian, ditemani kabut dan suara dedaunan. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi hatinya justru semakin ringan. Di belakangnya, penduduk desa bersimpul, memohon ampun pada alam dan leluhur yang selama ini mereka abaikan. Saat fajar menyingsing, gunung tampak lebih tenang. Kabut perlahan terangkat, memperlihatkan tanah yang mulai diam. Burung-burung kembali terdengar, seakan alam menerima penebusan itu. Jakawira tak pernah kembali ke desa, tetapi kehadirannya terasa. Orang-orang percaya, ia telah menjadi bagian dari gunung, penjaga keseimbangan yang baru. Sejak hari itu, penduduk hidup dengan kesadaran berbeda. Mereka tahu, penebusan tidak menghapus kesalahan, tetapi mengajarkan makna tanggung jawab yang harus diwariskan, agar murka alam tak terulang kembali. Gunung itu akhirnya memiliki nama, dan nama itu tidak lahir dari kemenangan, melainkan dari penyesalan yang panjang. Setelah murka alam mereda dan kabut perlahan terangkat dari lembah, orang-orang desa melihat kembali tanah yang mereka pijak dengan mata yang berbeda. Hutan yang dahulu rimbun kini menyisakan bekas luka. Batang-batang pohon tumbang seperti tubuh yang menyerang, dan tanah hitam masih mengumpulkan uap seolah menyimpan napas terakhir amarah gunung. Di kejauhan, punggung bukit menjulang sunyi, tidak lagi menong, tetapi juga tidak sepenuhnya jinak. Sejak hari itu, mereka menyebutnya Gunung Budik, gunung yang menyimpan kisah tentang ketulian manusia terhadap peringatan kehidupan tidak serta-merta kembali seperti semula. Desa dibangun ulang dengan hati-hati, seolah setiap batu yang diletakkan mengandung doa dan rasa takut. Rumah-rumah berdiri lebih berjauhan dari lereng, ladang dibuka dengan batas yang jelas, dan tidak ada lagi tangan yang berani menebas pohon tanpa izin adat. Para tetua desa, yang kini jumlahnya semakin sedikit, mengajarkan kembali cara membaca tanda alam, arah angin, suara burung, perubahan warna tanah. Semua itu menjadi pelajaran hidup yang diwariskan dengan nada lirik, namun tegas. Karena mereka tahu, lupa adalah awal dari petaka yang sama. Kesunyian Gunung Budik bukanlah kesunyian kosong. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan menggantung pucat di langit, gunung itu seakan bernapas perlahan. Angin yang turun dari lereng
membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua, mengingatkan manusia bahwa alam selalu hadir, meski tak selalu bersuara. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita tentang gunung itu, bukan sebagai dongeng pengantar tidur yang indah, melainkan kisah peringatan yang membuat mereka diam sejenak sebelum tertidur. Nama Gunung Budet diucapkan dengan hormat, bukan dengan rasa takut semata, tetapi dengan kesadaran akan batas. Orang-orang yang pernah terlibat dalam kesalahan masa lalu menjalani hidup mereka dengan beban yang tak terlihat. Beberapa memilih mengasingkan diri, tinggal di pinggir desa, atau menyatu dengan ladang dan hutan kecil yang masih tersisa. Mereka jarang bicara, seolah kata-kata tidak lagi cukup untuk menebus apa yang pernah terjadi. Namun dari merekalah lahir sikap baru, kehati-hatian, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mendengar. Budet, dalam pengertian baru, bukan lagi sekadar telan, melainkan pengingat akan apa yang tidak boleh diulangi. Musim berganti, dan alam perlahan menyembuhkan dirinya sendiri. Rumput liar tumbuh di sela tanah retak, burung kembali bersarang, dan sungai mengalir dengan irama yang lebih tenang. Namun jejak bencana tetap ada, tertanam dalam ingatan kolektif desa. Setiap upacara adat, nama Gunung Budet selalu disebut, disertai doa, agar manusia tidak kembali tuli oleh keserakahan dan ambisi. Kesunyian gunung itu menjadi warisan bukan benda, bukan tanah, melainkan sikap batin yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gunung Budet berdiri sebagai saksi bisu, memandang desa yang kini hidup lebih pelan dan penuh pertimbangan. Tidak ada lagi niat menaklukkan atau menguasai, hanya keinginan untuk hidup berdampingan. Dalam diamnya, gunung itu mengajarkan bahwa alam tidak pernah benar-benar berbicara dengan suara manusia, tetapi selalu memberi tanda bagi mereka yang mau mendengar. Dan selama manusia menjaga kesadaran itu, kesunyian Gunung Budet akan tetap menjadi penjaga, bukan ancaman sebuah warisan yang lahir dari luka, namun tumbuh menjadi kebijaksanaan. Gunung Budet kini berdiri dalam diam yang panjang, seolah tak pernah terjadi apa-apa selain pergantian siang dan malam. Dari kejauhan, punggungnya tampak hijau dan teduh, diselimuti pepohonan yang tumbuh rapat, sementara kabut sering menggantung rendah di pagi hari seperti napas tua yang tak pernah habis. Namun bagi masyarakat Tulungagun, gunung itu bukan sekadar bentang alam. Ia adalah saksi, penjaga, dan pengingat atas kesalahan manusia yang pernah hampir menghancurkan keseimbangan hidup mereka sendiri. Waktu berlalu, generasi berganti. Anak-anak yang lahir setelah peristiwa besar itu tumbuh tanpa pernah menyaksikan murka alam secara langsung. Mereka hanya mengenal Gunung Budet melalui cerita yang disampaikan perlahan di beranda rumah, di bawah lampu minyak yang temaram, atau di tepi sawah ketika senja mulai turun. Para orang tua dan tetua desa tidak pernah menceritakannya dengan suara keras atau penuh kemarahan. Kisah itu disampaikan dengan nada datar, tenang, seolah setiap kata harus dijaga agar tidak melukai kembali sesuatu yang telah lama tertidur. Legenda itu selalu dimulai dengan penjelasan sederhana. Dahulu, gunung itu tidak disebut Budet. Nama itu lahir dari kesalahan manusia sendiri, dari telinga yang menutup diri terhadap peringatan alam dan petuah leluhur. Budet bukan sekadar sebutan, melainkan cermin bagi sifat manusia yang memilih mendengar ambisi daripada kebijaksanaan. Anak-anak mendengarkan dengan mata membesar, sebagian merasa takut, sebagian lagi penasaran, tetapi semua menyimpan cerita itu di dalam ingatan mereka. Seperti benih yang kelak akan tumbuh menjadi kehati-hatian. Setiap tahun, masyarakat mengadakan selamatan kecil di kaki gunung. Tidak ada upacara megah, tidak ada sesajen berlebihan, hanya doa, hasil bumi, dan keheningan yang dipelihara bersama. Mereka percaya, selama gunung dihormati sebagai bagian dari kehidupan, selama manusia tidak memaksakan kehendaknya, maka Gunung Budet akan tetap diam. Keheningan itulah yang diwariskan, bukan rasa takut, melainkan kesadaran akan batas. Para pendatang yang datang ke Tulungagung sering memandang gunung itu dengan mata berbeda. Ada yang melihatnya sebagai potensi wisata, ada pula yang menimbang kekayaan alam di balik tanah dan batunya.
Namun masyarakat setempat selalu menanggapi dengan senyum tipis dan jawaban singkat. Mereka tidak melarang, tetapi juga tidak mendorong. Legenda telah mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan panjang lebar. Beberapa cukup dijaga dengan sikap dan jarak. Pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasanya, sebagian orang mengaku mendengar suara rendah dari arah gunung. Bukan dentuman, bukan pula gemuruh, melainkan dengungan halus yang hampir menyerupai napas. Tidak ada yang berani memastikan kebenarannya. Suara itu tidak pernah dianggap ancaman, hanya pengingat bahwa gunung masih ada, masih hidup dengan caranya sendiri. Mereka yang mendengarnya biasanya memilih diam, lalu esok harinya hidup seperti biasa, dengan langkah yang sedikit lebih hati-hati. Legenda Gunung Budik tidak pernah ditulis dalam kitab atau prasasti. Ia hidup dalam lisan, dalam kebiasaan, dan dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Saat seseorang memilih tidak membuka hutan sembarangan, saat seorang pemimpin desa menolak rencana yang terlalu memaksa alam, disitulah legenda itu bekerja tanpa perlu disebutkan namanya. Ia menjadi bagian dari cara berpikir, bukan sekadar cerita pengantar tidur kini. Ketika matahari terbenam di balik Gunung Budik, bayangannya memanjang hingga ke sawah dan rumah-rumah penduduk. Bayangan itu tidak lagi dipandang sebagai pertanda buruk, melainkan sebagai simbol keseimbangan yang rapuh namun berharga. Masyarakat Tulungagung memahami satu hal yang tak pernah berubah. Legenda bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat. Selama kisah Gunung Budik terus diceritakan, selama manusia mau belajar mendengar, maka gunung itu akan tetap sunyi dan dunia akan tetap selaras.